Halo semua, ketemu lagi dengan saya Hermansa AMD CCHT di Studio Bekam. Setelah banyaknya video-video tentang bekam yang saya posting sebelumnya, kali ini saya akan memberikan catatan penting tentang terapi bekam ini. Yaitu yang pertama adalah kesalahan atau kekeliruan atau tindakan yang tidak boleh terjadi dalam praktek terapi bekam. Jadi ini perlu disimak baik-baik seperti itu ya. Karena di lapangan tindakan seperti ini banyak terjadi. Nah, jadi bagi Anda yang sudah menonton video ini, jangan sampai ini terjadi. Jadi ini saya ingatkan kembali bagi Anda. Yang pertama adalah persiapan yang kurang. Jadi ketika Anda mau melakukan tindakan bekam kepada pasien Anda, itu harus benar-benar persiapannya cukup seperti itu ya. Jangan sampai kurang gitu. Misalnya alatnya seadanya. Seperti itu tidak boleh. Jadi APD-nya seadanya, tidak boleh juga. Bahan-bahannya seadanya, tidak boleh juga. Jadi persiapannya harus cukup dan alatnya harus lengkap seperti itu. Kemudian terlalu banyak darah keluar. Nah, jadi banyak atau dikitnya darah keluar ini bukan standar keberhasilan dalam praktek bekam. Ingat ya, jadi banyak atau dikitnya darah ini bukan standar keberhasilan. Kemudian bekam dilakukan di tempat terbuka. Jadi bekam ini adalah terapi yang kita bilang apa ya, bagus seperti itu. Kadang-kadang ada oknum-oknum yang melakukannya itu secara tidak bagus. Jadi kalau bekam ini adalah terapi sunnah gitu kan ya, harusnya kita angkat, kita bawa dengan cara yang baik. Misalnya tadi itu ya, bekam dilakukan di tempat terbuka. Misalnya bekamnya di lapangan, di teras samping rumah, atau misalnya di pinggir-pinggir masjid. Atau misalnya kalau kita pernah naik kapal dan itu tidak bekam basah, hanya bekam kering seperti itu. Karena saya juga bingung bagaimana mensteril alatnya seperti itu. Kemudian adalah mengabaikan sterilitas. Ini tidak boleh karena steril itu adalah mutlak dalam terapi bekam. Terus terjadinya blister atau bula ya, yang timbul gelembung air itu karena efek terlalu kencang tarikan bekamnya atau kopinya terlalu lama dibiarkan. Jadi timbullah blister atau bula. Ini termasuk dari malpraktek. Membekam lawan jenis. Ingat, kita di sini bermainnya di ranah tradisional. Jadi hati-hati, kita tidak boleh membekam lawan jenis. Jadi ketika ada yang bekam lawan jenis, ya kita tolaklah seperti itu. Kita arahkan ke tempat terapi bekam yang ada pelayanannya untuk jenisnya dia seperti itu. Terapis membekam lebih dari satu orang secara bersamaan. Nah, misalnya pasiennya ada dua, kanan kiri, itu dibekam bersamaan. Sarung tangannya cuma satu, nggak ganti-ganti. Ya pindah-pindah kuman aja, pindah-pindah penyakit aja. Dari pasien satu ke pasien dua, dari pasien dua ke pasien satu, itu aja seperti itu. Kemudian tidak menjaga kerahasiaan klien. Jadi misalnya kliennya itu dipoto atau di video tanpa seizin gitu kan, mukanya diliatin, diberitakan pula, wah telah berbekam nih tuan ini atau nyonya ini di tempat saya begini, itu tidak boleh seperti itu. Harus dijaga kerahasiaan klien, confident seperti itu ya. Saling menjelekkan sesama terapis, ya mungkin karena menganggap terapis lain adalah kompetitor, akhirnya saling menjelekkan. Ini jangan sampai terjadi buat kita karena rezeki itu adalah masing-masing. Terapi juga ada yang cocok, ada yang enggak seperti itu. Jadi kita tidak boleh saling menjelekkan sesama terapis. Kemudian adalah
pelecehan seksual. Nah, jadi tadi ya hati-hati ya, karena kita main di terapi tradisional, jangan sampai terjadi pelecehan seksual. Mungkin itu saja poin-poin penting di luar terapi bekam yang tidak boleh terjadi seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Hermansa AMD Cup CCHT di Studio Bekam.